Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiah, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Nahdlatul Ulama, Sumatera Utara. Spesialis saya yaitu di bidang ilmu komputer. Beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu yaitu ada komunikasi data, aplikasi komputer, sistem operasi, aplikasi komputer, sistem operasi, dan ada interaksi manusia dan komputer. Pada hari ini saya akan memperkenalkan teknik pengajaran saya pada mata kuliah komunikasi data dengan metode case method pada salah satu yang saya ampu dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut teknik pengajaran saya, sebelumnya saya akan memaparkan deskripsi singkat mata kuliah komunikasi data. Mata kuliah ini memberi kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat menjelaskan konsep komunikasi data, media transmisi, menganalisis teknik interfacing, multiplexing, menerapkan proses data link control, mengaplikasikan teknik switching untuk permasalahan sehari-hari, mempresentasikan OSI model, serta protokol TCP atau IP mulai dari pengiriman data pada layar fisik berupa data analog maupun digital, modulasi analog dan digital, serta implementasinya pada local area network menggunakan pembelajaran case method. Mata kuliah ini akan membahas yaitu mengenai komunikasi data, jaringan data, dan internet. Berikutnya yaitu membahas dasar jaringan komputer dan internet, arsitek protokol dan kegunaannya dalam proses komunikasi, konsep protokol transfer UDP dan TCP, pengkodean sinyal, jenis-jenis error dan mekanisme deteksi error, cara kontrol kemacetan atau perlambatan di data network, kemudian memahami jaringan nirkabel seluler, kemudian gambaran dari jaringan area lokal, memahami internet protokol, memahami operasi jaringan internet, memahami transportasi protokol, dan yang terakhir memahami elektronik mail, mengaplikasikan internet yaitu Internet Directory Server dan World Wide Web. Dengan mengikuti mata kuliah ini, ada 14 kali pertemuan yang dibagi ke materi tersebut, yaitu yang pertemuan pertama yaitu mendeskripsikan komunikasi data, jaringan data, dan internet terbagi dari 2 bagian, yaitu menjelaskan model komunikasi, komunikasi data, jaringan dan internet. Yang berikutnya menjelaskan contoh-contoh konfigurasi komunikasi data, topologi jaringan, dan jaringan komputer. Di pertemuan kedua ada namanya dasar jaringan komputer dan internet. Dasar jaringan komputer internet ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu menjelaskan dasar jaringan komputer
meliputi kriteria struktur fisik dan topologi jaringan. Yang kedua, menjelaskan jaringan komputer, LAN, MAN, WAN, dan teknologi switching. Yang ketiga, menjelaskan prinsip kerja dan evaluasi internet. Di pertemuan ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami arsitektur protokol dan kegunaannya dalam proses komunikasi. Itu saya bagi dengan 3 bagian juga, yaitu pengertian dan kegunaan protokol, pentingnya standarisasi arsitektur protokol, dan ketiga, menjabarkan dan merekonstruksi arsitektur model OSI dan TCP atau IP. Di pertemuan keempat, ada materi protokol transfer UDP dan TCP. Ini dibagi 3 bagian juga, yaitu menjelaskan konsep koneksi-less dan koneksi oriented. Yang kedua, menjelaskan dan membandingkan proses transfer UDP dan TCP. Berikutnya, mendiskusikan aplikasi UDP dan TCP tersebut. Di pertemuan kelima, yaitu materinya memahami pengkodean sinyal. Pengkodean sinyal ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, teknik pengkodean data dan sinyal digital. Yang kedua, teknik pengkodean data digital dan sinyal analog. Yang ketiga, teknik pengkodean data analog dan sinyal digital. Yang keempat, teknik pengkodean data dan sinyal analog. Di pertemuan keenam, yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami pengkodean sinyal. Pengkodean sinyal ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menjelaskan teknik pengkodean data dan sinyal digital. Yang kedua, menjelaskan teknik pengkodean data digital dan sinyal analog. Yang ketiga, menjelaskan teknik pengkodean data analog dan sinyal digital. Yang terakhir, yang keempat, menjelaskan teknik pengkodean data dan sinyal analog. Pertemuan ketujuh, yaitu materinya memahami jenis-jenis error dan mekanisme deteksi error. Jenis-jenis error dan mekanisme deteksi error ini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu menjelaskan jenis-jenis error dalam komunikasi data. Yang kedua, menjelaskan metode deteksi error. Yang ketiga, menjelaskan metode koreksi kesalahan dengan block coding. Di pertemuan ke-8 ada UTS, ujian tengah semester. Kemudian lanjut ke pertemuan ke-9. Di pertemuan ke-9 yaitu memahami cara kontrol kemacetan atau perlambatan di data network. Perlambatan di data network ini dibagi menjadi beberapa bagian juga, yaitu menjelaskan efek dari kemacetan di data network dan menjelaskan cara mengontrol kemacetan serta manajemen lalu lintas data network, kemudian kontrol kemacetan di sambungan paket data network, dan yang kelima, menjelaskan kontrol kemacetan di frame relay, dan yang terakhir, menjelaskan manajemen lalu lintas ATM
memahami manajemen lalu lintas ATM dan GVR. Di pertemuan ke-10, mahasiswa diharapkan mampu memahami jaringan nirkabel seluler. Untuk memahami jaringan nirkabel seluler ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu menjelaskan sistem jaringan analog. Yang kedua, menjelaskan sistem jaringan CDMA. Yang ketiga, menjelaskan sistem jaringan 3G, 4G, dan 5G. Di pertemuan ke-11 ada materi yaitu memahami gambaran dari jaringan area lokal. Untuk memahami jaringan lokal ini dibagi beberapa bagian juga, yaitu yang pertama ada latar belakang jaringan area lokal, kemudian topologi dan media transmisi, kemudian arsitektur LAN protokol, kemudian bridges, kemudian yang terakhir layer 2 dan layer 3 switches. Di pertemuan ke-12 yaitu memahami internet protokol. Memahami internet protokol dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama menjelaskan dasar fungsi protokol. Yang kedua menjelaskan prinsip jaringan internet. Yang ketiga menjelaskan internet protokol. Yang keempat menjelaskan IPv6. Kemudian menjelaskan jaringan privasi virtual dan keamanan IP. Masuk pada pertemuan ke-13. Di pertemuan ke-13 diharapkan mahasiswa mampu memahami operasi jaringan internet. Operasi jaringan internet ini dirangkum ke dalam. Yang pertama menjelaskan multicasting, menjelaskan routing protokol, menjelaskan arsitektur pelayanan yang terintegrasi, kemudian menjelaskan diferensial service dan level agreement service, kemudian menjelaskan IP performan daripada matriks. Masuk ke pertemuan ke-14. Di pertemuan ke-14 yaitu memahami transportasi protokol, yaitu yang dipelajari di sini yaitu bagaimana mekanisme transportasi protokol, menjelaskan TCP, menjelaskan kontrol kemacetan TCP, dan menjelaskan UDP. Pertemuan ke-15 memahami electronic mail, mengaplikasikan internet yaitu Internet Directory Service dan World Wide Web. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama menjelaskan electronic mail yaitu SMTP dan MIME. Yang kedua menjelaskan Internet Directory Service dan DSN. Yang ketiga menjelaskan Web Access HTTP. Di pertemuan ke-16 yaitu ada namanya UAS, yaitu ujian akhir semester. Di sini diharapkan materi-materi yang pertemuan 1 sampai ke-15 ini dapatlah dipahami oleh mahasiswa sehingga di ujian akhir semester tersebut mahasiswa mampu mengatasi permasalahan apa yang ditanyakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama, delivery, yaitu bagaimana
menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Adapun strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan materi perkuliahan pada mahasiswa, yaitu yang pertama menyampaikan dengan menggunakan textbook. Textbook yang digunakan ada beberapa pengarang, yaitu ada pengarang daripada W. Stanley tahun 2007, yaitu dengan materi data komunikasi dan komputer. Kemudian ada B. Frozen, yaitu dengan materi data komunikasi and network to edisi. Yang kedua yaitu membahas mengenai case study di kelas setiap ilmiah. Mahasiswa saya minta untuk menyelesaikan suatu case study, yaitu dengan cara membentuk suatu kelompok, kemudian setiap minggunya mahasiswa melakukan presentasi untuk menyelesaikan case study tersebut. Kemudian metode kedua yaitu instruksi bagaimana saya sebagai dosen mengampu berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan. Selalu saya ajak untuk berpartisipasi pasif untuk bertanya dan mengemukakan isu-isu di kelas agar proses belajar mengajar berjalan dengan komunikasi dua arah. Yang terakhir yaitu metode asesmen. Metode asesmen itu yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa. Memang pada awal pertemuan perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang akan saya sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat bagaimana cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan dapat membuat strategi agar perkuliahan mereka berjalan dengan baik dan lancar, serta mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, berikut adalah contoh skema penelitian yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa, yaitu ada absensi 5%, keaktifan 5%, tugas tersekutur 25%, UTS 30%, UAS 35%. Inilah cuplikan dari sistem pengajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Kita bacakan Al-Fatihah. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat siang. Siang, Ibu. Pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan yang ke-10, yaitu materi kita adalah jaringan nirkabel. Nah, kamu udah pernah dengar yang namanya jaringan nirkabel? Sudah pernah. Kira-kira jaringan nirkabel itu apa? Ada yang tahu jaringan nirkabel? Kira-kira jaringan nirkabel itu apa? Yang dimaksud dengan jaringan nirkabel yaitu jaringan yang di dua arah, tetapi tidak harus mempergunakan kabel, ya. Artinya berkomunikasi dua perangkat atau lebih tanpa mempergunakan kabel atau bisa tanpa kabel. Ya, seperti itu. Nah, jaringan nirkabel ini menggunakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik, ada yang tahu gelombang elektromagnetik? Kira-kira apa?
Apa contoh gelombang elektromagnetik? Itu di SMA sudah kita pelajari ya. Salah satunya apa? Gelombang radio. Ya, gelombang radio. Dulu belum ada infrared, ya kan? Nah, jenis-jenis jaringan nirkabel ini ada beberapa macam. Ya. Yang pertama ada namanya wireless LAN. LAN yang minggu yang lalu sudah juga kita pelajari. Apa kepanjangan LAN? Local Area Network. Ya, LAN ini biasanya kita pergunakan yaitu di satu gedung, ya kan? Bisa nggak sekecamatan? Enggak, karena LAN ini adalah satu gedung dia mempergunakan kabel. Pernah nampak? Dari satu komputer ke komputer yang lain. Ya, itu satu gedung. Misalnya itu ruangan pun, kalau dari gedung sini ke gedung sana, gedung sini ke gedung sana itu bisa juga kita mempergunakan yaitu pakai uang. Ya, ada juga selain LAN juga ada namanya uang. Ya. Nah, uang ini yaitu apa kepanjangan uang? Ya, ini artinya apa? Ini sedaerahkah, seruangankah, atau sekecamatan? Dari kepanjangannya kita udah nampak ya. Wireless Wide Area Network itu di dalam area yang sama. Kalau area, kalau di Kota Medan sama di Balastagi masih bisa? Alasannya area, berarti di area yang sama, Medan sama Medan, ya kan? Baru Medan ke Deli Serdang masih bisa? Kira-kira? Medan Deli Serdang masih se-Indonesia enggak? Masih, tapi jangkauan antara ini kan ada WAN, ada MAN. MAN itu kalau Indonesia, Jakarta Indonesia, tetapi kalau WAN ini jangkauannya yaitu se-area ya. Jadi kalau seandainya kita bilang Jakarta bisa, enggak, itu sudah masuk provinsi. Kalau dari Serang bisa, ya bisa. Nah, fungsi dan manfaat daripada jaringan kabel, kira-kira anak-anak ibu ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu, apa saja peralatan yang ada pada jaringan nirkabel? Sekian dan terima kasih. Untuk peralatan jaringan nirkabel ini ada beberapa yang kita misalkan dulu untuk jaringan nirkabel LAN. Ya, kita udah tahu di mana-mana LAN itu yaitu untuk menyambungkan satu peralatan atau lebih. Yang dibutuhkan apa di situ? Yaitu kabel UTP. Pernah dengar kabel UTP? Nah, itu kabelnya dari perangkat komputer satu, kemudian perangkat yang lain itu pertama dibutuhkan kabel UTP. Yang kedua ada namanya RJ45. RJ45 itu berbentuk seperti gambar. Kemudian kita masuk kepada fungsi dan manfaat daripada jaringan nirkabel. Kalau manfaatnya pasti sudah tahu kita, yaitu praktis. Ya, untuk manfaatnya pasti praktis. Ingat, handphone yang dulu sama sekarang pasti lebih praktis ya sekarang. Nah, sedangkan untuk fungsinya yaitu untuk sebagai jembatan penghubung antara perangkat yang satu dengan yang lain untuk bertukar informasi melalui terkoneksi internet. Jadi kalau kita mau bertukar informasi tanpa terkoneksi internet sama juga bohong, ya kan, harus terkoneksi. Nah, sedangkan manfaatnya tadi ada praktis, kemudian iya, konfigurasi yang mudah. Apa maksud konfigurasi yang mudah ini? Iya. Kemudian ada perluasan lebih mudah.
perluasan yang lebih mudah. Maksudnya apa di sini perluasan yang lebih mudah? Artinya gini nak, kalau kita harus datang ke seseorang itu, kita sudah bisa mendapatkan informasi. Nah kemudian lebih aman, lebih. Misalnya kita datang kita misalkan mau menggosip, kita datang, kita menggosip, kemudian pasti orang nampak ini, tadi dia berbicara dua-dua ya, mau apa dia, pasti dia itu ada yang berceritakan yang berbisik-bisik. Nah kalau di sini bisa berbisik-bisik, bisa ibaratnya dengan kita berbicara dengan searah atau dua arah itu hanya dia aja yang tahu, ya. Kemudian meningkatkan produktivitas. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita membahas yaitu 3G, 4G, dan 5G. Pernah tidak kalian melihat di handphone kalian itu ada angka dan huruf yang berada di atas bar sinyal? Seperti ada 3G, 4G, 5G. Ada kan? Nah, apa sih gunanya angka dan huruf itu ditampilkan di atas bar sinyal di handphone yang kita miliki? Jika kalian penasaran, yuk kita bahas. Sebelum munculnya 3G, di awal sekali muncul yang namanya 1G. 1G ini adalah generasi pertama. Jadi kalau generasi pertama itu bisa kita sebut dengan 1G. Beberapa tahun kemudian itu muncul generasi kedua yaitu 2G. Beberapa tahun kemudian berkembang lagi dengan jaringan 3G yang kita sebut dengan generasi ketiga sekitar pada tahun 1998. Nah, kalau kita perhatikan dari perkembangan generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga pasti lebih baik generasi ketiga daripada generasi kedua. Nah, apa perkembangannya di generasi ketiga ini? Kita sudah bisa melakukan panggilan, bisa bertatap muka. Yang biasanya kita ketahui yaitu tatap muka itu adalah video call. Jadi selalu kita singkat dengan visi. Setelah ada perkembangan 3G, kemudian perkembangan apa lagi sekarang ini? Jaringan apa namanya? Izin menjawab, Bu. 4G, Bu. Ya, jaringan 4G. Generasi keempat ini merupakan jaringan standar perangkat seluler yang kita gunakan sehari-hari dan memiliki kecepatan yang jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu generasi 3G. Di pertemuan ke-10 ini, sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan tugas yang nanti dilihat dari Google Classroom. Ada Ibu berikan tugas dan dikumpul 1 hari sebelum pertemuan kita berikutnya. Artinya 1 hari sebelum pertemuan ke-11. Dan Ibu berharap mahasiswa mengumpul tepat waktu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi dapatlah dipahami dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat senantiasa dan sampai berjumpa di minggu depan dengan waktu yang sama. Terima kasih.